Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah IPA terpadu Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang, jurusan Tradis IPA Fisika. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester berupa video pembelajaran yang diampu oleh Ibu Prima Aswirna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Zahratul Jannah dengan NIM 2014080042, Miftahul Jannah dengan NIM 2014080034, dan Sefriana Rahmadani Harahap dengan NIM 2014080040. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membuat video pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Web-BET. Metode pembelajaran Web-BET yaitu pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik, dimulai dengan menentukan tema, setelah disepakati, kemudian dikembangkan subtemanya dengan memperhatikan kaitan dengan bidang-bidang studi tertentu. Video pembelajaran kami pada kesempatan kali ini akan mengaitkan materi kami, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup ditinjau dari biologi. Pada kesempatan kali ini saya, Zahratul Jannah, akan menyampaikan materi tersebut. Yang pertama, klasifikasi makhluk hidup ditinjau dari biologi. Sebelum itu, kita harus mengetahui pengertian atau definisi klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara yang dilakukan untuk mengelompokkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimilikinya. Proses klasifikasi makhluk hidup secara umum, klasifikasi makhluk hidup dilakukan berdasarkan pola atau ciri yang dimilikinya. Para ahli biologi memiliki buku panduan untuk menentukan klasifikasi ini. Dalam buku tersebut dijelaskan 3 tahap untuk melakukan klasifikasi makhluk hidup, yakni yang pertama, pencanderaan atau identifikasi, yaitu proses mengidentifikasi atau mendeskripsikan ciri-ciri suatu makhluk hidup yang akan diklasifikasikan. Pada proses ini, makhluk hidup yang diidentifikasikan semua ciri yang dimilikinya, sekecil apapun ciri yang dimiliki makhluk hidup, akan dicatat dan diidentifikasi guna kepentingan lebih lanjut. Yang kedua, yaitu pengelompokan, yaitu mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri yang dimilikinya. Makhluk hidup dengan ciri serupa ditempatkan dalam satu kelompok yang sama dalam unit yang disebut takson. Pengelompokan dilakukan setelah ciri-ciri makhluk hidup yang diidentifikasi terus telah dicatat. Makhluk hidup dengan ciri yang sama dikelompokkan dengan pola hidup yang sama pula. Yang ketiga, yaitu pemberian nama takson. Pemberian nama takson selanjutnya, makhluk hidup yang telah dikelompokkan terus diberi nama untuk memudahkan kita dalam mengenal ciri suatu makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, tingkatan klasifikasi makhluk hidup. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan menjadi sebuah keluarga besar dengan ciri-ciri yang sama. Pengelompokan makhluk hidup dilakukan dimulai dari tingkatan tertinggi hingga ke tingkatan yang terendah. Yang pertama, kingdom atau kerajaan. Tingkatan takson ini merupakan tingkatan tertinggi untuk makhluk hidup. Semua hewan dimasukkan ke dalam kingdom Animalia atau semua tumbuhan dimasukkan ke dalam kingdom Plantae. Yang kedua, filum atau divisio.
atau keluarga besar. Apabila kita mengelompokkan suatu makhluk hidup dalam kingdom, maka dengan melihat persamaan ciri-cirinya akan dimasukkan ke dalam suatu keluarga besar. Contoh, film Chordata merupakan hewan bernotochorda dan hewan bertulang belakang. Ada juga hewan yang memiliki kaki berbuku dan kutikula yang keras dimasukkan ke dalam film Arthropoda. Yang ketiga, kelas. Kelas merupakan tingkatan takson yang lebih rendah dari kelompok takson film atau divisio. Artinya, apabila kelompok makhluk hidup dalam divisio atau film memiliki ciri yang sama, akan dimasukkan dalam satu kelas. Contoh, kelas pada hewan, yaitu hewan menyusui atau mamalia, misalnya anjing, kucing, kelinci, dan lain-lainnya. Yang keempat, ordo atau bangsa. Tingkatan takson yang lebih rendah dari kelas adalah ordo. Pada tumbuhan, nama ordo pada umumnya diberi akhiran ales, sedangkan pada hewan tidak memiliki akhiran. Contoh, dari hewan mempunyai ordo karnivora atau bangsa pemakan daging, sedangkan omnivora yaitu bangsa pemakan tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, famili atau suku atau keluarga. Famili merupakan tingkatan takson di bawah ordo. Pada tingkatan famili ini terdapat suatu kelompok yang berkerabat dekat dan banyak memiliki persamaan ciri. Nama famili pada tumbuhan pada umumnya diberi akhiran aceae, sedangkan untuk nama hewan diberi akhiran idae. Contoh keluarga hewan yaitu Canidae atau keluarga anjing, Felidae keluarga kucing, sedangkan contoh keluarga tumbuhan adalah Solanceae yaitu keluarga kentang, Rosaceae atau keluarga mawar. Yang keenam, genus atau marga. Takson genus adalah nama takson yang lebih rendah dari famili. Namun genus terdiri atas suatu kata yang diambil dari kata apa saja, bisa dari nama hewan ataupun tumbuhan. Contoh, untuk nama hewan adalah Canis atau marga anjing, Felis atau marga kucing, Taenia atau marga cacing. Adapun contoh untuk tumbuhannya yaitu Rose, marga mawar, Annona, marga sersa atau serikaya. Yang ketujuh yaitu spesies atau jenis. Spesies merupakan tingkatan takson yang paling rendah dan menjadi unit untuk satuan dasar klasifikasi. Contoh, Canis familiaris atau anjing, Taenia solium atau cacing pita, Oryza sativa atau padi. Kemudian selanjutnya, ketentuan penamaan atau dengan istilah binomial nomenklatur. Untuk ketentuan penamaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, nama spesies terdiri atas dua kata. Kemudian, kata pertama merupakan genus dan kata kedua menunjukkan spesies. Huruf pertama menunjukkan genus yang ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Nama spesies menggunakan bahasa Latin, kemudian ditulis dengan garis bawah atau bercetak miring atau ditebalkan. Yang kedelapan yaitu nama spesies yang harus ditulis berbeda dengan huruf lainnya. 9. Jika nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari dua kata, maka kata kedua dan selanjutnya harus digabungkan, tidak ada kata penghubung. Yang ke-10, jika nama spesies hewan terdiri atas tiga kata, maka ketiga tersebut bukan nama spesies. Yang selanjutnya yaitu
Nama spesies juga mencantumkan inisial pemberi nama tersebut. Selanjutnya yaitu sejarah singkat, sistem penamaan, dan klasifikasi makhluk hidup. Orang yang pertama kali menemukan atau memberi nama dengan istilah binomial nomenklatur yaitu Carolus Linnaeus, yaitu pada tahun 1735. Carolus Linnaeus menemukan sebuah sistem penamaan organisme makhluk hidup atau dikenal dengan istilah binomial nomenklatur. Setiap nama organisme terdiri dari dua nama dalam bahasa Latin, karena bahasa Latin merupakan atau Yunani merupakan bahasa yang banyak dipakai di sekolah atau lembaga akademik pada saat itu. Nama pertama merupakan genus dan nama kedua menunjukkan spesies dari organisme tersebut dan tidak ditulis dengan huruf kapital. Genus dan spesies ditulis dengan memberikan nama dengan memberikan garis bawah atau dengan huruf miring atau dimiringkan sesuai dengan penamaan binomial nomenklatur. Selanjutnya, dasar klasifikasi makhluk hidup. Untuk mengelompokkan makhluk hidup, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, berdasarkan persamaan. Dengan mengamati ciri-cirinya, maka kita dapat memasukkan bahwa ayam dan elang adalah golongan hewan, yaitu jenis Aves atau burung, karena memiliki bulu, sayap, dan paruh. Yang kedua yaitu berdasarkan perbedaan. Apabila kita mengamati perbedaan ciri yang dimiliki ayam dan elang berdasarkan jenis makanannya, maka dapat disimpulkan bahwa ayam termasuk hewan herbivora, sedangkan elang termasuk golongan karnivora, yaitu pemakan daging. Yang ketiga, berdasarkan ciri morfologi dan anatomi. Ciri morfologi yaitu berdasarkan di luar tubuh makhluk hidup, sedangkan anatomi yaitu ciri makhluk hidup berdasarkan di dalam tubuh makhluk hidup. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari makhluk hidup, pertama-tama yang dapat dilakukan adalah mengamati bentuk luar dari makhluk hidup tersebut. Misalnya, bentuk paruh dan jumlah sayap. Apabila hendak mengelompokkan beberapa tumbuhan, maka dapat diamati adalah bentuk pohon, bentuk daun, bentuk bunga, warna bunga, dan lainnya. Itu merupakan atau disebut dengan ciri morfologi. Apabila kita mengamati dari ada tidaknya sel trakea, kambium, dan tidak adanya bekas pengangkut dan tidak adanya sel kambium, maka itu dinamakan ciri anatomi. Yang keempat, berdasarkan ciri biokimia. Sejalan dengan masa perkembangannya, untuk menentukan klasifikasi makhluk hidup menggunakan ciri-ciri biokimia, misalnya jenis enzim, jenis protein, dan jenis DNA. Hal ini dapat menentukan hubungan kekerabatan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Yang kelima yaitu berdasarkan manfaat. Dengan tujuan pengelompokan makhluk hidup ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengenali atau memanfaatkan suatu makhluk hidup. Baiklah, sekianlah yang dapat saya sampaikan. Baik, untuk penjelasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Miftahul Jannah. Kepada Miftahul Jannah dipersilahkan.
Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hujana dengan NIM 2014080034. Sebelumnya, terima kasih kepada Zahratul Jana atas presentasi materi sebelumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan kepada poin kedua, yaitu tentang klasifikasi yang ditinjau dari bidang fisika. Sebagaimana kita ketahui, lingkungan manusia ini erat kaitannya dengan ilmu IPA, terutama bidang biologi dan fisika. Fisika merupakan ilmu yang mengenai alam, yang mempelajari unsur-unsur dasar pembentukan alam semesta, gaya-gaya yang bekerja di dalamnya dan akibat-akibatnya, mencakup rentang yang luas dari partikel subatom pembentuk semua materi sampai kelakuan alam semesta sebagai suatu kesatuan kosmos. Salah satu cabang fisika, ilmu fisika adalah fisika lingkungan. Fisika lingkungan merupakan ilmu yang mempelajari tentang aspek-aspek fisis dan matematis yang berhubungan dengan konsep-konsep mengenai teori lingkungan, termasuk sistem ekologi dan dampak pencemaran terhadap keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh alam maupun perbuatan manusia. Aspek-aspek yang dipelajari antara lain proses pelepasan radioaktif, mekanisme masuknya radioaktif pada tubuh manusia, proteksi radiasi, PLTN, dan global warming. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri memberikan dampak terhadap manusia dan lingkungannya. Dampak tersebut dapat bersifat positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu dampak yang memberikan keuntungan bagi kehidupan manusia dan lingkungannya, serta dapat ikut menaikkan kesejahteraan manusia. Sedangkan dampak negatif ialah dampak yang memberikan atau yang menimbulkan banyak kerugian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Sefriana Rahmadani Rahab dengan NIM 2014080040. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Saudari Miftahul Jannah yang telah menjelaskan materi sebelumnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai klasifikasi makhluk hidup ditinjau dari kimia dan keterkaitan antara biologi, fisika, dan kimia. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi makhluk hidup ditinjau dari kimia. Biokimia atau kimia biologis adalah ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan yang berhubungan dengan organisme hidup. Sebagai subdisiplin dari biologi dan kimia, biokimia dapat dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang struktural, enzim, dan metabolisme. Selama beberapa dekade terakhir pada abad ke-20, biokimia telah berhasil menjelaskan proses kehidupan melalui 3 subdisiplin ilmu ini. Hampir semua bidang ilmu hayat sedang ditemukan dan dikembangkan melalui metodologi dan penelitian biokimia. Biokimia berfokus pada pemahaman dasar kimiawi yang memungkinkan molekul biologis memunculkan proses-proses yang terjadi di dalam sel hidup dan di antara sel, yang pada gilirannya berkaitan erat dengan pemahaman jaringan dan organ, serta struktur dan fungsi organisme. Biokimia berkaitan erat dengan biologi molekuler yang mempelajari mekanisme molekuler dan fenomena biologi. Sebagian besar biokimia berhubungan dengan struktur, fungsi, dan interaksi makromolekul biologis seperti protein, asam nukleat, karbohidrat, dan lipid. Peristiwa penting dalam biokimia adalah penemuan gen dan peranannya dalam mentransfer informasi di dalam sel.
pada tahun 1950-an, James D. Watson, Francis Crick, Rosalind Franklin, dan Maurice Wilkins berperan penting dalam penemuan struktur DNA dan menunjukkan hubungannya dengan transfer informasi genetik. Pada tahun 1958, George Biddle dan Edward Tatum menerima hadiah Nobel atas penelitian mereka mengenai fungsi yang menunjukkan bahwa satu gen menghasilkan satu enzim. Pada tahun 1988, Colin Pittfrock adalah orang pertama yang terbukti melakukan pembunuhan dengan digunakannya DNA sebagai alat bukti yang mendorong perkembangan ilmu forensik. Belum lama ini, Andrew Z. Fire dan Craig C. Mello menerima hadiah Nobel 2006 untuk menemukan peranan interferensi RNA dalam membungkam ekspresi gen. Hanya 6 unsur, karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, kalsium, dan fosfor yang menyusun hampir 99% massa sel hidup, termasuk yang ada di tubuh manusia. Selain 6 unsur utama tersebut, manusia membutuhkan sekitar 18 unsur-unsur lain dalam jumlah yang lebih kecil. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai keterkaitan antara biologi, fisika, dan kimia. Yang pertama, biologi dengan fisika. Penyatuan dua cabang ilmu ini menghasilkan cabang ilmu biofisika dan fisika medis yang mempelajari bagaimana mengaplikasikan hasil temuan bidang fisika terhadap dunia biologis. Contohnya yaitu yang pertama, pengguna radiasi gamma dan emisi positron sebagai penghambat sel kanker. Yang kedua, penemuan mikroskop elektron mendukung perkembangan teknologi rekayasa genetika dalam bioteknologi. Yang ketiga, penemuan mikroskop oleh Anthony van Leeuwenhoek membuka cakrawala untuk mempelajari tentang mikroorganisme dan sel. Yang kedua, yaitu biologi dengan kimia. Biokimia adalah ilmu yang berhubungan dengan berbagai molekul di dalam sel atau organisme hidup sekaligus dengan reaksi kimianya. Contohnya yaitu yang pertama, pada proses fotosintesis, biologi mempelajari tentang fotosintesis. Sedangkan fotosintesis terjadi jika ada zat-zat kimia di dalamnya. Yang kedua, pada proses pencernaan dalam tubuh, pemahaman terhadap struktur dan sifat kimia, yaitu karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin, akan membantu kita untuk memahami proses pencernaan bahan-bahan tersebut. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.